21 merupakan hari yang unik. Karena hari ini dua agama besar di dunia memperingati dan merayakan perayaan. Umat Kristen merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan saudara kita yang Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Alangkah bahagianya dan sukacitanya dua agama yang berbeda ini bisa ada dalam nuansa kedamaian dan kekeluargaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu wujud perpisahan dengan dunia, dengan murid-murid secara khusus. Perpisahan tentunya membawa suasana hati yang penuh dengan kepedihan, kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan. Dalam kehidupan bersama Yesus, baik murid-murid maupun orang-orang yang mengalami besarnya perhatian dan kepedulian Yesus, tentu menginginkan semoga tak akan pernah ada perpisahan lagi. Seperti kata lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu harapan para murid, harapan perempuan-perempuan yang sering ada bersama Yesus, yang Yesus peduli untuk menolong mereka mengatasi berbagai derita dan tantangan ancaman yang mereka hadapi. Perpisahan seperti juga orang Ambon menyanyi, kabaina gunung yang tinggi, ombak di laut sama ratanya. Sungguh enak orang yang pergi, orang yang tinggal apa rasanya. Kepedihan akan perpisahan sudah terasa jauh sebelum saat itu tiba. Dalam Injil Yohanes 14, Tuhan Yesus bilang para murid-murid, tinggal sesaat lagi. Tetapi janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Itulah pula mungkin yang memberikan suasana sejuk ketika perpisahan terjadi, yang diungkapkan oleh Lukas 24 bacaan kita hari ini. Dikatakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ya, kalau kita sadari sungguh semua murid bukan hanya terbatas 12 orang atau 11 orang karena memang pengkhianat itu sumati. Tapi ada juga orang-orang lain yang memang bersama-sama dengan mereka, ya, termasuk 2 orang yang Yesus nampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka itu yang kembali, mereka itu yang bercerita dalam nuansa keceriaan dan kebersamaan, bercerita tentang Dia yang menampakkan diri mereka. Di perjalanan ke Emmaus itulah maka tiba-tiba Yesus hadir, ya, yang diungkapkan di dalam cerita sebelum ayat bacaan kita tadi, ya, bahwa Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Berarti semua orang-orang yang ia menganggap mereka sebagai murid dan mereka menganggap dia sebagai guru. Dan dalam perjumpaan itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus mengatakan banyak hal, merupakan doa patai, ya, saat-saat perpisahan itu. Dan yang menarik, Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan ketika Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Betani menjadi kota yang mungkin
tidak akan pernah Yesus lupakan, sebab di sanalah terjadi mujizat besar. Ia membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Di sana pula lah dia diurapi oleh seorang perempuan. Betania hanya sebuah desa kecil yang jaraknya 3 kilometer perjalanan dari kota Yerusalem. Tetapi ke kota itulah Yesus membawa murid-muridnya. Dan di kota itu pula lah, di desa itu Yesus membawa murid-muridnya. Dan di desa itu pula lah terjadi perpisahan itu. Perpisahan itu sungguh sebuah peristiwa yang sangat menyenangkan. Sebab murid-murid merasa diberkati Tuhan. Ketika ia mengangkat tangan, di sini dikatakan bahwa di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tradisi Israel, yaitu semua anak-anak Israel itu sangat membutuhkan berkat dari orang tuanya. Sangat membutuhkan berkat dari orang yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan besar, seperti para imam, para nabi. Demikianlah hal ini yang terjadi ketika Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Mereka dipenuhi dengan rasa gembira, rasa senang, rasa sukacita yang hebat. Sebab perpisahan itu ditandai dengan berkat. Berkat mendahului perpisahan. Berkat yang di dalamnya mengandung janji penyertaan Tuhan yang akan menyertai mereka dalam segala tantangan, hambatan, ancaman, apapun juga yang mereka alami. Yesus ada bersama mereka. Berkatnya menyertai mereka. Itulah yang Yesus lakukan di Betania saat ketika ia terangkat. Yang dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 dikatakan di sebuah bukit, di desa itu, yang kita kenal sebagai tempat ketika Yesus terangkat naik ke surga. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya ayat bicara kita menyatakan mereka sujud menyembahnya ketika mereka melihatnya. Ketika mereka mengangkat tangan menyembah, memberkati mereka, mereka sujud menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka bersukacita sebab mereka menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Mereka bersukacita karena mereka dikasihi Tuhan, karena mereka diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini di ibadah kenaikan Yesus ke surga ini adalah juga orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena sukacita itulah, maka saudara meninggalkan semua yang mungkin pagi ini menjadi hambatan dan tantangan bagi saudara untuk datang bertemu di sini, berkumpul di sini. Tanpa berkumpul di sini, ingat, tanpa berkumpul di sini, maka berkat itu tidak akan pernah ada. Tanpa berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, jangan pernah mengharapkan berkat. Dan ketika mau perpisahan itu Tuhan bilang, Tuhan janji mereka, jangan pergi kemana-mana, tinggallah di kota ini sampai janji yang dijanjikan itu terwujud. Janji pengutusan yang membuat murid-murid ini harus merasa bersukacita sebagai orang-orang yang kepada mereka lah janji itu diberikan. Tetapi juga mereka harus taat, setia, dengar-dengaran
ikut perintah. Perintahnya, tinggallah di sini, ya, di kota ini, di Yerusalem itu, tempat di mana mereka menunggu, ya, 10 hari lagi. Ya. Hari ini hari ke-40 sejak kebangkitannya, dan 40 hari dimanfaatkan Yesus untuk meyakinkan murid-muridnya, untuk meyakinkan orang-orang Yahudi, untuk meyakinkan ahli Taurat dan Farisi, untuk meyakinkan tentara-tentara Romawi dan laskar-laskar Romawi, Pilatus dan penguasa-penguasa pada saat itu bahwa aku Tuhan yang bangkit dan hidup. Ini aku. Ya. Jadi ia menampakkan diri sebagai wujud bahwa ia benar-benar Yesus yang telah kamu salibkan itu, tapi yang telah dibangkitkan Tuhan. Yang kamu rendahkan tapi ditinggikan Tuhan, yang kamu hinakan tapi dimuliakan Tuhan. Akulah Yesus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak itu ayat 53 mengatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini yang dijadikan tema hari ini. Kristus yang naik ke surga memberi sukacita untuk menyembah dan memuliakan Allah. Orang-orang yang meyakini Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, hendaknya menjadi orang-orang yang memiliki hati yang rindu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati dan sukacita ketika ia bisa ada dalam persekutuan yang beribadah seperti ini saat ini di sini. Dan ibadah-ibadah ketika kita gelarkan ibadah unit, ibadah sektor, ibadah kunci bulan, ibadah wadah dan segala macam. Mengapa harus kita bersukacita? Sebab ibadah itu menurut Paulus, ya, dalam suratnya kepada Timotius, latihan jasmani berguna dalam segala hal, tapi ibadah itu berguna, ya, dalam segala hal karena mengandung janji bagi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi kalau saya pernah hadir di sini untuk beribadah, ya, kalau tidak pernah hadir dalam ibadah-ibadah umat, ibadah-ibadah yang diselenggarakan, ya, jangan pernah bermimpi mati masuk surga. Pikir sekali bahwa mati ini masuk neraka. Ya. Tapi kalau ingin untuk mati masuk surga, giatlah sekarang beribadah dengan sukacita, bukan dengan persungutan, bukan dengan helai, bukan dengan segala macam hal yang kita lakukan. Ya. Berita kenaikan Yesus ke surga ini berita yang mendatangkan sukacita. Walaupun perpisahan mendatangkan air mata secara duniawi, tetapi berita surgawi yang datang ini adalah membawa sukacita. Sebab ia pergi, sekali lagi, ia pergi bukan tanpa tujuan. Tujuan utama dan mulia, bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku, dan bagi semua orang. Orang yang mana? Orang yang rajin beribadah. Sebab tanpa itu, tanpa bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah keumatan, jangan pernah bermimpi. Sekali lagi saya bilang dari atas mimbar ini, jangan pernah bermimpi mati masuk surga. Bayangkan sekali bahwa kakiku sebelah sudah ada di neraka. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa, ya, dalam semua ibadah hampir dikatakan bahwa ibadah diakhiri dengan berkat, tidak ada ibadah tanpa berkat. Tapi untuk itu maka semua orang diminta berdiri. Ya, Bapak, saudara semua mari berdiri dan menerima berkat Tuhan. Mengapa berdiri? Karena kita berdiri tanda kesiapan kita. Untuk apa? Untuk pergi. Bikin apa? Memberitakan, ya, Injil kebenaran Allah itu. Untuk memberitakan kasih sayang Tuhan itu kepada dunia ini, kepada semua orang. Tetapi ingat, kasih sayang dan kebenaran itu harus dimulai dari diri sendiri, di dalam keluarga sendiri, baru terpancar ke seluruh dunia, termasuk di tempat di mana saudara dan beta bekerja dan mengabdi. Mengapa? Supaya orang karenanya juga menyembah dan memuliakan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa kenaikan ke surga yang disertai penumpangan tangan dan pemberkatan. Berkat di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan adalah karunia Allah yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat Allah itu tidak terbandingan dengan apapun, juga dengan kekayaan apapun, dengan pangkat apapun, dengan jaminan-jaminan apapun yang dunia berikan. Berkat itu menjadikan kita sesuatu harapan besar bahwa Allah Tuhan kita di dalam Kristus, Allah yang akan menyertai kita dalam setiap saat, dalam suka maupun duka. Allah Tuhan kita akan selamatkan kita dari ancaman dan bahaya, termasuk ancaman pandemi COVID-19. Allah Tuhan kita adalah Allah yang sanggup memberikan penghiburan ketika kita berduka cita ketika kita berpisah dengan orang-orang yang mengasihi kita dan mencintai kita, dan yang kita kasihi dan kita cintai. Allah Tuhan kita adalah Allah yang mampu memberikan rasa aman dan damai di tengah kehidupan yang tidak aman dan tidak damai. Allah Tuhan kita adalah Allah yang menyiapkan berkat-berkat material, harta, dan kekayaan. Dan yang Tuhan berikan itu, walaupun mungkin sedikit, akan membawa sukacita dan kebahagiaan yang besar. Allah Tuhan kita adalah Allah yang akan melimpahkan kepada kita kesuksesan dalam segala hal. Oleh karena itu, ketika kita sukses dalam pangkat, jabatan, dan kedudukan, ingat, yang memberikan kesuksesan itu adalah Allah, bukan dunia ini. Allah Tuhan kita adalah Allah yang memberi kita kekuatan ketika kita dihadapkan pada tantangan, ancaman, dan berbagai persoalan hidup. Allah Tuhan kita juga adalah Allah yang memberikan umur panjang, termasuk umur panjang untuk pendeta yang kemarin itu berusia 70 tahun. Beta susah harap apa-apa lagi. Beta mau mati esok kah, lusa kah, tergantung Tuhan. Nah, yang penting beta sudah sampai pada usia batas yang Tuhan bilang hari hidup manusia 70 tahun itu. Allah Tuhan kita di dalam Kristus juga Allah yang memberikan kita pekerjaan, keluarga, dan segala sesuatu, segala berkat yang diterima dari Tuhan, dan karena itu mengharuskan kita, ya, ada sebuah keharusan, seperti keharusan mereka yang menerima berkat itu. Ya, di hari kenaikan Tuhan ke surga itu adalah pergi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mudah-mudahan yang hadir hari ini di sini di ibadah kenaikan Yesus ke surga ini adalah orang-orang juga yang sudah siap untuk pergi. Untuk pergi apa? Untuk pergi menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kenaikan ke surga beri sukacita. Sukacita bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu percayakanlah hidup sepenuhnya pada Tuhan, ya, bukan pada hal-hal lain, bukan pada rok-rok dunia ini, rok tete nenek moyang, rok pada gunung tanah, pusat pulau, pada kuburan, pada tiang bermula, pada pakatan, tali kayang, tempat keramat, negeri lama, dan lain-lain yang masih menjadi andalan sebagian orang. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua sudah sesempat ke tali kayang lain. Ya. Susah mau pergi kemana-kemana, ambil batu dan tanah dikubur lagi. Sebab itu nanti membawa malapetaka dan bencana bagi diri sendiri. Hidup bersama Yesus, tidak ada hidup yang manis, ya, selain hidup bersama Yesus akan paling manis selawangi. Oleh karena itu hidup bersama Yesus untuk semua yang kalian ragukan, asal pegang betul Yesus, maka tidak perlu sanksi. Orang percaya pengikut Yesus harus punya sukacita dan semangat untuk memuliakan Allah. Untuk itu harus kuat dalam Tuhan dan tidak jadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 bilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya. Saudara dan beta terpanggil untuk tidak menjadi lagi serupa dengan dunia ini. Dan karena itu, ingat Bapak, ya, yang mabuk jangan mabuk lagi. Yang tukang judi dan tukang togel jangan main judi dan togel lagi. Bisakah itu? Ya. Yang pelacur, yang pelakor, jangan lagi jadi pelacur dan pelakor. Ya. Pemerkosa jangan menjadi peminum, pengguna narkoba, obat-obat terlarang. Ya. Jangan lagi menjadi penggemar seks bebas, penipu, pembohong, penyebar isu hoax, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Kiranya kita semua yang beribadah saat pagi hari ini, karena yakin benar Yesus yang mati itu sudah bangkit, dan Yesus yang bangkit itu sudah naik ke surga, dan Yesus yang sudah naik ke surga itu pergi untuk menyediakan tempat kepada kita, dan Ia akan kembali menjemput kita asal kita menjadi orang yang tetap taat dan setia untuk mengikuti ajaran Tuhan, bukan ajaran dunia ini. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, moga-moga ya, sukacita murid-murid ya, di Betania itu, sukacita murid-murid di kaki bukit Zaitun itu menjadi sukacita kita juga. Sebab Allah Tuhan kita di dalam Kristus, Allah yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan sana. Dan Allah yang menyertai itu tidak menyertai dengan tangan kosong, Ia menyertai dengan tangan yang melimpah berkat yang kita butuhkan untuk kehidupan ini. Berbahagialah semua orang yang dengan sadar karena itu dengan sukacita hari ini ada di sini bersama beta untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin.